Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pada teman-teman semua. Kami dari kelompok 3 ingin memaparkan materi tentang apa saja itu dampak revolusi Rusia. Sebelum mulai presentasi ini, maka baiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya David Faiz Ramadan. Saya Muhammad Rizky. Baik, kita langsung ke materi. Ini sih. Nah, yang pertama itu ada sistem pemerintahan. Jadi, mengapa di sistem pemerintahan? Karena pada revolusi Rusia ini terdapat sebuah peristiwa penting, yaitu revolusi Bolshevik yang menyebabkan runtuhnya kekaisaran Rusia. Nah, dari runtuhnya kekaisaran Rusia ini berdampak pada sistem pemerintahan yang awalnya itu adalah monarki absolut menjadi sistem republik. Selanjutnya paham komunis. Revolusi Rusia membentuk paham komunis yang tersebar ke berbagai negara di dunia, terutama di Eropa Timur, Tiongkok, hingga Kuba. Di Indonesia sendiri, komunis datang dari seorang Belanda yang bernama Henk Sniffler yang pernah tinggal di Rusia. Di negara lain. Keberhasilan Lenin dan golongan Bolshevik ini menginspirasi revolusi di negara lain dan juga melahirkan paham komunisme di berbagai negara seperti Cina, Vietnam dan juga Laos. Revolusi Rusia mengikuti revolusi Rusia dan negara Eropa. Sini dulu. Lalu selanjutnya ada ideologi baru. Ideologi baru ini yang muncul dari revolusi Rusia adalah sosialisme dan komunisme. Revolusi Rusia merupakan contoh nyata dari gagasan sosial yang ditimbulkan oleh Karl Marx. Lalu dari ideologi baru, revolusi Rusia adalah melahirkan ideologi komunis yang mengguncang Eropa. Selanjutnya ada perubahan tatanan sosial. Revolusi Rusia membawa perubahan tatanan sosial di Rusia. Sistem kasta yang sebelumnya dibagi kelas-kelas atas seperti Tsar, juga bangsawan dan kelas-kelas bawah seperti petani yang hidup sulit. Dengan adanya revolusi ini memulihkan monarki dan menghapus sistem kasta. Jadi setiap warga negara memiliki hak yang sama dan kepemilikan pribadi atas tanah yang sebelumnya hanya dikuasai oleh para bangsawan kini telah dibagi-bagi kepada petani yang dapat meningkatkan taraf hidup mereka. Pengaruh terhadap pergerakan nasional. Itu revolusi Rusia mempengaruhi pergerakan nasional, yaitu menyebabkan paham komunis dan sosialis dan menyebarkan ke beberapa negara termasuk Indonesia. Lalu revolusi Rusia juga menginspirasi pergerakan revolusi di negara-negara lain. Sudah. Selanjutnya adalah represi politik. Represi politik dapat memiliki dampak yang luas pada masyarakat, termasuk pembatasan kebebasan berbicara, kebebasan pers dan kebebasan berkumpul. Ini juga dapat
Hal ini juga dapat menyebabkan pengungsian, penganiayaan dan bahkan perang. Oke, jadi yang nomor 9 itu nasionalisme industri merujuk pada proses yang dimana pemerintah Soviet yang mengambil alih kepemilikan dan kontrol atas berbagai industri sumber daya alam ekonomi yang sebelumnya dimiliki oleh individu atau swasta dengan tujuan agar tidak kekayaan tersebut tidak dimiliki oleh negara, mendistribusi kekayaan secara merata agar kekayaan tidak dipegang oleh segelintir orang. Baik, sekian presentasi dari kami. Adakah yang ingin ditanyakan? Saya ingin bertanya, tadi tuh sempat dijelasin tentang ideologi baru. Nah, itu ideologi apa? Itu dalam bentuk apa? Ya rusak. Setelah